Aksi di panggungnya itu diam-diam mereka rekam dan suatu hari nanti akan menjadi viral di media sosial. Saat di lokasi syuting, Song Hana nampak terdiam melamun sambil memikirkan permainan piano Kim Man Seok semalam. Lalu tiba-tiba dia meminta tolong kepada manajernya untuk membawakan 2 gelas kopi kepadanya. Dan setelah 2 gelas kopi itu tiba, dia berniat memberikannya kepada Kim Man Seok. Namun niatnya itu ia urungkan setelah melihat Go Jo Yeon sudah mendahuluinya yang juga membawakan Kim Man Seok segelas minuman. Di sisi lain, seorang aktor pria lainnya sudah tiba. Si penulis pun menyambutnya dan memperkenalkan aktor baru yang bernama Kim Man Seok itu kepadanya. Si penulis pun bercerita kalau dia merupakan seorang aktor yang luar biasa. Dia bisa bermain piano, bisa menggambar, dan aktingnya juga luar biasa. Si pria yang baru datang itu pun sempat meremehkannya. Dia boleh saja bisa bermain piano dan bisa menggambar, tapi bahasa Perancis lebih dibutuhkan di dalam kota ini. Tapi setelah dia melihat bahwa Kim Man Seok juga jago bahasa Perancis, dia jadi tidak bisa mengelak lagi. Syuting terus berjalan dan Kim Man Seok sudah terbiasa dengan kehidupannya sebagai Julien. Meskipun pada awalnya dia bingung dengan identitasnya sendiri, dia bahkan sempat berpikir kalau lebih baik baginya tetap hidup seperti ini. Waktu yang telah dia habiskan di sini telah menjadi kenangan penting dalam hidupnya. 1 bulan di Prancis terasa seperti 1 tahun di dunia film. Di dalam cerita film, Go Jo Yeon yang mencintai Julien memaksanya untuk melupakan Song Hana. Song Hana pun lebih memilih si lelaki itu ketimbang dirinya. Dan setelah itu, syuting di lokasi Prancis pun selesai. Kini dia kembali ke dunia nyata, tapi suasananya masih terasa seperti di dalam dunia cerita. Go Jo Yeon yang terus melekat kepadanya, sedangkan Song Hana yang juga diam-diam terus memikirkannya. Sudah seperti kisah cinta segitiga. Mereka pun akhirnya pulang ke negaranya, dan sesampainya di bandara, Kim Man Seok yang sedang digandeng oleh Go Jo Yeon difoto oleh para wartawan. Dan beberapa hari kemudian, foto mereka berdua viral di media sosial. Kim Man Seok sendiri baru mengetahuinya setelah manajernya memberi kabar tersebut. Judul artikel tersebut bertuliskan, "Kekasih Sungai Seine, pasangan baru di dalam proses syuting." Kemudian ada lagi judul berita, "Drama terkenal, Kekasih Sungai Seine telah menjadi sorotan setelah seorang idol yang sedang menjadi artis, Go Jo Yeon, dan aktor baru." Tak lama kemudian, dia mendapat pesan dari si penulis bahwa ternyata artikel tersebut sengaja dibuat untuk mempromosikan drama filmnya. Bahkan dia juga disuruh untuk ikut bermain ke dalamnya dan menyuruh untuk membuat beritanya setidak jelas mungkin. Kemudian setelah itu, ia pun ditelepon oleh Yeon untuk mengajaknya jalan-jalan. Muncul lagi telepon dari si penulis yang mengabarkan bahwa video permainan piano dirinya banyak yang nonton. Bahkan channel YouTube pribadinya mendapatkan 200.000 subscriber berkat video tersebut. Keesokan harinya, mereka pun jalan-jalan seperti yang sudah dijanjikan. Mereka menghabiskan waktu bersama hingga petang, dan diam-diam kebersamaan mereka itu dipotret oleh seorang wartawan hingga akhirnya kembali viral di media sosial. Nona Song Hana yang melihat artikel itu pun hanya terdiam kaku. Ia menatap lama fotonya. Kemudian setelah itu ia pun menontonnya dan mendengarkan suara pianonya dengan bahagia. Setelah drama filmnya rilis, si penulis kembali menelponnya. Dia mengabarkan bahwa filmnya mencapai 27% penonton. Forumnya menggila dan semua website mulai down. Itu semua terjadi karena dirinya. Dia juga mendapat telepon dari manajernya kalau ada 2 acara talkshow populer yang ingin mengundang dirinya. Tapi karena dia tidak suka talkshow, akhirnya ia pun menolak tawaran tersebut. Di sisi lain, Nona Song Hana yang juga sedang menonton televisi tiba-tiba kepikiran dengan dirinya dan hendak mengirimkan pesan kepadanya. Tapi pesannya itu kembali ia hapus dan merebahkan tubuhnya ke sofa sambil bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi kepada diriku. Keesokan harinya, Kim Man Seok dipanggil ke kantor. Si kepala departemen itu bercerita kalau drama KBC dan Studio Bell ingin merekrutnya sebagai pemeran utama pria. Cheo juga setuju dan berkata kalau melodrama sangat cocok untuk dirinya. Tapi Kim Man Seok membantah, dia ingin bermain di film daripada di drama. Alasannya sederhana, karena dia lebih suka film daripada drama. Akhirnya mereka pun mengeluarkan 2 naskah film. Yang pertama berjudul Rooftop Sword, merupakan karya baru yang disutradarai oleh Lee Jong Gil, bergenre fantasi blockbuster yang sudah dikonfirmasi dan dibiayai oleh Netflix, dan ini merupakan komik webtoon terkenal yang saat ini sedang digarap. Rencananya film ini akan ditayangkan di 16 negara. Sedangkan judul film yang kedua adalah Ratless Detective yang merupakan karya dari Lee Chan Yong. Dia adalah supervisor naskah untuk Hangzhou Castle yang dulu pernah diperankan oleh Kim Man Seok di film perang. Si Cheo tidak setuju jika Kim Man Seok memerankan film tersebut karena menurutnya filmnya terlalu beresiko dan judul film yang pertama lebih menjanjikan, ujarnya. Tapi Kim Man Seok tidak setuju dan lebih memilih judul film yang kedua, dan hal itu membuat si Cheo diam-diam membenci dirinya. Saat ditanya oleh manajernya kenapa dirinya memilih film tersebut dan membuat si Cheo marah, jawabannya karena sutradara di film tersebut adalah
adalah orang yang dia percaya. Beliau juga pernah mengajarinya saat masih bermain sebagai peran tambahan. Keesokan harinya, Kim Man Seok pun menghadiri pesta untuk merayakan suksesnya film drama yang ia perankan, sekaligus sebagai acara syukuran atas rampungnya drama ini. Beberapa hari kemudian, para pemeran drama tersebut pun dikontrak untuk membuat sebuah iklan minuman. Ini merupakan debut pertama Kim Man Seok di dalam iklan, dan bahkan di dalam iklan pun dia masuk ke dalam dunia tersebut, sebuah dunia yang benar-benar nyata baginya. Dalam iklan tersebut, dia tengah berada di gurun pasir dan sudah nampak kelelahan mencari mata air, dan saat dirinya hampir pingsan, dia melihat pohon kelapa di depan sana dan langsung bergegas menghampirinya. Dia menemukan sebotol kaleng minuman, kemudian meminumnya, dan adegan pun berakhir. Sang sutradara beserta rekan syutingnya pun nampak takjub dengan aktingnya itu. Iklan itu pun meledak dan produknya laku keras di pasaran, bahkan meningkat sebanyak 60% hanya dalam waktu 1 minggu. Dan hal ini membuat para produk-produk lainnya ingin mengontrak dirinya. Bahkan ada yang menawarinya 3 digit hanya untuk 1 iklan. Bukan hanya itu, iklan minuman yang dia perankan itu pun menarik minat sang sutradara yang sangat terkenal, yaitu sutradara Kang. Dia ingin merekrutnya sebagai pemeran utama di dalam filmnya. Dia bahkan sampai mendatangi kantor untuk bertemu langsung dengan Kim Man Seok. Setelah saling berhadapan-hadapan dengan Kim Man Seok, sang sutradara pun langsung berkata, "Kau akan menjadi pemeran utama. Film ini aku berencana akan memainkan semua aktor terkenal, aktor terbaik, aktor bintang, semua aktor yang dipertimbangkan sebagai terbaik dari yang terbaik. Mereka semua akan bermain dalam satu film dan dirinya yang akan menjadi pemeran utamanya." Film ini berjudul sebuah jurnal 48 hari bertahan hidup di dalam lokasi tambang. Semua aktor akan mati dan mereka akan memainkannya dengan sempurna. Kau akan bermain sebagai satu-satunya orang yang selamat. Kau adalah orang yang kuinginkan bertahan hidup sampai akhir film. Keputusasaan untuk terus bertahan hidup, terus-menerus berusaha untuk mencapai satu tujuan. Gaya akting, emosi yang sudah kau tunjukkan dalam akting baru-baru ini, semuanya luar biasa. Namun tidak hanya tentang berakting saja. Metode terbaik bagi para aktor adalah untuk tidak mencoba mengeluarkan emosi mereka, namun membuat orang lain merasakannya. Itu adalah contoh terbaik dari apa yang seorang aktor bisa capai. Aku bisa menjamin ini. Setelah film ini selesai, film ini akan menjadi titik awal karirmu menjadi seorang superstar. Tapi kabar bagus ini tidak disambut dengan baik oleh CEO perusahaan. Dirinya malah membenci Kim Man Seok karena tidak menurutinya untuk bermain dalam drama. Dia merasa bahwa perusahaannya seperti tunduk kepada seorang pemula sampai ke level terendah, dan dia juga merasa seperti bergantung kepada dirinya. Apalagi jadwal syuting di dalam sebuah film sangatlah padat dan paling mentok memakan waktu 1 tahun, sehingga selama itu perusahaan tidak bisa mengendalikannya. Singkatnya, perusahaan tidak akan membantunya dalam hal apapun selama dia syuting karena dia sudah menolak untuk iklan, event, dan acara-acara lainnya. Dan kalau saja ini bukannya film sutradara Kang, mungkin perusahaan akan langsung menggugatnya. Di sisi lain, berita tentang Kim Man Seok yang akan berperan di dalam film sutradara Kang pun sudah menyebar ke para aktor, dan hal ini membuat Song Hana yang diam-diam mencintainya pun juga ingin ikut bermain ke dalam film tersebut, dan aktor Ho Jon yang mendengarnya pun langsung ingin ikut juga ke dalam film itu. Selang beberapa minggu, hari pembaca naskah pun tiba. Di sana sudah ada aktor-aktor terkenal dan juga aktor-aktor senior yang sudah berkumpul di dalam ruangan tersebut. Singkat cerita, pembaca naskah berjalan cukup cepat dan selesai dengan baik, dan jangan tanya bagaimana kualitas mereka dalam membaca naskah, sudah tidak diragukan lagi. Dan syuting pertama film ini pun tiba. Adegan pertama Kim Man Seok adalah bersama Song Kang. Adegan pertamanya sangat pendek. Dalam naskahnya mereka cuma akan berjalan keluar dari jalan masuk tambang, tapi tiba-tiba seseorang memanggil dan berkata bahwa jadwal syuting berubah. Hal ini disebabkan karena aktor Kang Son dan aktor Kim Young Jin ada masalah pada mobilnya saat sedang menuju ke sini.